Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok mini riset matematika dari kelas 06. Di sini kami akan menjelaskan hasil riset kami dari topik ini. Pertama, perkenalan terlebih dahulu. Saya Safira Diva Ramadhani dari NIM 160255354. Saya Fawaz Joko Nur Fatoni dengan NIM 1602537. Saya dengan Evangeline Keisha dengan NIM 160250090. Saya Josin Bilika MUI dengan NIM 160250018. Saya Justin Jeffrey dengan NIM 1602536. Dan saya Sylvianti dengan 1602533. Selamat menyaksikan. Kayak ini. Pada proyek kali ini kita pakai botol yang bentuknya kayak gini. Jadi ada lekukannya, bisa dilihat. Dan langkah awal kita sekarang adalah nentuin fungsi buat tahu volumenya. Walaupun kita udah tahu volumenya adalah 500 ml dari kemasannya. Jadi untuk menghitung volume botol air tersebut, kita harus mengetahui titik-titik penting dari jari-jari bagian bawah, lalu keliling bagian sini, bagian tengah, bagian depan, dan bagian paling depannya ini, diketutup. Oke, jadi dari perhitungan kita sebelumnya yang udah kita lakukan, kita tuh pakai penggaris sama pita ukur juga. Nah, kalau jari-jari yang bawah ini sekitar 3 cm, terus keliling di bagian sini itu sekitar 20,5, di sini juga sama 20,5, di sini 16 dan di sini sekitar 10. Nah, untuk mengakuratkan pengukuran-pengukuran kita juga pakai bantuan digital biar hasilnya makin oke. Oke, jadi di sini kita akan membuat permodelannya, yaitu dengan cara yang pertama kita akan import fotonya terlebih dahulu kepada GeoGebra. Kita menggunakan GeoGebra di sini. Di sini caranya dengan tools, lalu media, pilih yang image ini, atau kalau misalkan kalian sudah download dan ada tab download ini, tinggal pencet download dan drag fotonya gitu ke GeoGebra kayak gini. Set kayak gitu. Dan nanti muncul gitu. Misalkan di sini. Ini botol yang kita gunakan. Setelah itu, kita akan membuat titik-titik di tiap lekukan botolnya. Kita pencet di tools ini lagi. Ini pilih yang poin. Nanti akan kita titik-titikin. Kalau bisa lebih banyak lagi ya guys, biar lebih detail gitu. Contohnya di sini. Banyak ya. Nah, setelah kita membuat titik-titik ini semua, kita buat list. Buat semua titik ini, biar jadi satu aja gitu listnya, yaitu dengan cara tools. Kita cari yang ada tulisan list ini nih di area points, pencet list. Dengan cara kita ngeblok semuanya gini, nanti akan terbuat list. Gitu. Di sini nih, list L1 sama dengan titik-titik kita tadi itu. Oke, selanjutnya kita bakal bikin grafik dari lekukan-lekukan yang ada. Itu dengan cara mengetik fx sama dengan fit. Nah, nanti dari situ kita pilih yang fit poly karena polinomial ya kita mau bikinnya. Habis itu nanti di dalamnya itu kita pilih yang listnya itu L1 yang udah dibuat tadi. Terus juga N. N itu tuh derajat polinomialnya yang nantinya bakal terbentuk setelah kita tentuin fx-nya ini. Nah, jadi dari n-nya ini sebenarnya bisa kita atur mau n-nya berapa. Cuman di sini kita coba-coba mana yang paling mendekati dari grafik yang kita inginkan. Nah, di sini kita dapat n-nya sama dengan 5. Nah, saat kita udah nentuin n-nya sama dengan 5, jadi terbentuklah fungsi fx yang kita inginkan. Yaitu yang ada di presentasi kita ini. Nah, selanjutnya kita mau ngehitung volume dari si botolnya. Di sini kita pakai metode cakram dengan cara grafiknya itu diputar terhadap sumbu X. Untuk hitung volumenya, kita pakai batas bawahnya itu selalu dari 0, dan batas atasnya itu karena kita ingin hitung satu volume botol sepenuhnya, berarti batas atasnya itu adalah tinggi botolnya itu sendiri, tanpa tutup botolnya ya. Nah, sebenarnya batas atasnya itu fleksibel, tergantung kita ingin hitung volume dari botolnya seberapa. Contohnya, kita ingin hitung setengah volume botol, berarti batas atasnya menyesuaikan aja, yaitu setengah dari tinggi botol. Ini kita pakai integral dari VR kuadrat dx, di mana VR kuadrat itu merupakan luas permukaan si botol, yaitu lingkaran. Nah, R kuadratnya kita di sini pakai fx ya. Nah, dari grafik ini kita dapat volume dari si botolnya itu 504, di mana volume botol sebenarnya 500 ml. Jadi galatnya itu selisih dari kedua volume dibagi dengan 500 dikali 100%.
Berarti 4,89 dibagi 500 dikali 100% dan kita dapatkan galatnya 0,97%. Nah, bagian perhitungan usaha selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Nah, selanjutnya kita akan memulai ke pembahasan mengenai soal-soal tentang usaha yang diperlukan untuk mengambil air dari botol tersebut. Di sini kita memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Safira, dari NIM 1602534. Di sini sebelum masuk ke sana kita memiliki titik penting dan rumus. Titik penting dan rumus ini kita pilih karena di pertanyaan sebelumnya bagian B dan C ini ada pengambilan air dari volume 75 sampai 25 dan 50 sampai 25. Yang ini membutuhkan ketinggian ini sendiri. Ketinggian ini didapatkan dari hasil pengintegralan yang rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian untuk rumus dari gayanya itu sendiri, seperti yang kita tahu, kita memakai gaya dikali jarak tempuh. Dengan gayanya ini sendiri memakai PG, V dengan P-nya yang tadi kita sudah hitung juga, sehingga kita bisa mengeluarkan PG dan P-nya keluar, karena itu bertindak sebagai konstanta. Dan juga di sini kita akan kalikan dengan rumus jari-jari yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Hasilnya bisa dilihat juga di sini. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari sini dengan P sama dengan 1 G per cm pangkat 3 dan G sama dengan 980 cm per S kuadrat agar sama satuannya, kita akan bagi dengan joule, angka hasil GeoGebra yang tadi, dengan 10 juta. Kenapa ini dilakukan? Karena hasil dari W yang sebenarnya kita itu adalah satuan Earth. Dan untuk mengkonversi ke joule, kita harus membaginya dengan 10 juta. Nah, pertama kita akan langsung masuk saja ke yang A. Botol terisi penuh air minuman, disedot dari jarak 5 cm dari atas botol, air minum disedot sampai habis. Di sini dari jarak 5 cm dari atas botol ini memiliki 2 asumsi. Yang pertama itu asumsi 5 cm di atas dari botolnya itu sendiri, atau 5 cm di dalam dari botolnya itu sendiri. Kelompok kami mengambil asumsi bahwa jarak 5 cm ini dari atas botol, sehingga kita akan menambahkan 5 di bagian jarak pada integral itu sendiri. Sehingga usaha sama dengan 0 dikali G dikalikan P, dengan batas atas itu 20,4. 20,4 ini kita dapatkan dari tinggi total, dan 0 itu karena sampai habis. Kemudian dikalikan dengan persamaan yang telah kita temukan, yaitu yang ini, yang pada akhirnya akan dikalikan dengan H botol atau 20,4, karena ini dari botol terisi penuh air minum ditambah 5 dari jarak atas 5 cm dikurangi dengan Y, dan Y-nya itu adalah sampai mana kita disedotnya. Nah, Y itu kita dapat 0 karena disuruhan soalnya itu 0. Sehingga didapati usaha yang bekerja itu sebesar 0,8024 joule. Soal selanjutnya adalah ketika botol terisi air minuman sebanyak 75% dari total volumenya, kemudian disedot tepat dari atas botol, sehingga air minum itu disedot sehingga tersisa 25% dari volume botol totalnya. Untuk mencari usahanya, kita menggunakan rumus yang tadi sudah disebutkan, yaitu W sama dengan rho GV integral dari 4,24 sampai 14,25 dikalikan dengan rumusnya, yaitu Rx kuadrat, dikalikan dengan H botol, yaitu 20,4, dikurangi Y-nya yakni 4,24, dan DY. Nah, sehingga didapati usaha yang bekerja adalah sebesar 0,3984. Jika dilihat dari GeoGebra, angkanya menjadi sangat besar, tapi itu belum dalam satuan joule. Maka dari itu harus dibagi sebanyak 10 juta, maka hasil usahanya adalah 0,3984. Nah, soal yang terakhir itu ketika botol terisi sebanyak 50% hingga 25%, tapi disedotnya dari jarak 5 cm dari atas botol. Nah, seperti yang kita tahu dari sebelumnya, kalau batas untuk 50% itu di 8,56 dan 25% itu di 4,24. Lalu dimasukkan ke perhitungan dan itu ada 5 min Y, Y-nya kita ambil dari 4,24 yaitu dari 25%. Sehingga setelah dihitung dan didapati usaha sebesar 0,2603 joule. Untuk kesimpulannya, jadi bisa disimpulkan bahwa usaha yang nomor A itu paling besar di antara nomor-nomor lainnya. Diikuti dengan B lebih besar daripada yang C, dan C yang paling kecil usahanya. Sekian penjelasan dari kami. Terima Terima kasih. kasih. Bye-bye.